Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Mila dari kelas A, Prodi S1 Gizi, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, dengan materi Bahasa Indonesia, Ibu Pengampu Ibu Rumi Merati, SSMU. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang materi ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan itu sendiri ialah keseluruhan sistem dan peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. Sedangkan ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat EYD merupakan tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Secara umum, hal-hal yang diatur oleh EYD ialah yang pertama, penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Dan yang terakhir, penulisan angka dan lambang bilangan. Nah, yang pertama, penulisan huruf. Di dalam pemakaian huruf ada huruf abjad, misalnya A, B, sampai Z. Lalu di dalamnya ada huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dan juga ada huruf konsonan, yaitu selain dari huruf vokal, misalnya B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital dipakai huruf awal kalimat atau bisa juga dipakai dalam ungkapan nama gelar kehormatan, nama unsur jabatan, nama orang, nama bangsa, dan yang berhubungan dengan ketuhanan. Huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menulis nama buku, majalah, surat kabar yang berbentuk tulisan, ataupun nama ilmiah. Yang ketiga, penulisan kata. Dalam penulisan kata ada beberapa hal. Yang pertama, kata dasar. Contoh, makan, lari, minum, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan yang kedua, kata imbuhan atau turunan. Misalnya, awalan, sisipan, akhiran. Contoh, bertepuk tangan. Dan yang ketiga, bentuk ulang. Ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung, baik yang berbentuk tunggal, misalnya lumba-lumba, ataupun yang berbentuk jamak, misalnya anak-anak, dan ada juga yang berubah peraturan, misalnya sayur mayit. Dan yang keempat, kata ganti, ku, mu, dan nya. Ditulis dalam serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya ku miliki atau miliknya. Dan yang kelima, kata depan, di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya dari mana, kemana, atau di mana. Dan yang terakhir, kata si dan sang. Sama juga tadi, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya si kancil atau sang harimau. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya diperpendek, yang terdiri dari huruf awalnya saja, misalnya NKRI. NKRI diperpendek dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akronim. Akronim ialah singkatan atau gabungan huruf, suku kata, ataupun kombinasi huruf. Contoh, rudal. Rudal dipersingkat dari peluru kendali. Yang kelima atau yang terakhir, penulisan angka dan lambang bilangan. Angka dinyatakan sebagai lambang bilangan atau nomor, ditulis dengan angka Arab atau angka Romawi. Nah, lambang bilangan dirangkai jika angka dinyatakan misalnya 1960-an. Nah, mungkin demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata dalam pengucapan atau salah dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Selamat sore semua.